Hai sahabat rumah belajar, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sanjaya Setia. Saya guru di SMPN 2 Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu materi pelajaran IPS kelas 7. Jika sahabat memperhatikan latar belakang yang ada dalam video ini, maka sahabat akan tahu materi apakah itu. Ya, kita akan membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita nantinya setelah sahabat rumah belajar menyimak video yang ditampilkan, sahabat yang pertama dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, sahabat dapat mendeskripsikan syarat terjadinya interaksi keruangan. Yang ketiga, sahabat dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Lalu, apa itu ruang? Untuk memahaminya, mari kita amati ilustrasi berikut ini. Bumi merupakan planet yang di dalamnya tinggal berbagai macam makhluk hidup. Di permukaan bumi terdapat berbagai kawasan seperti kawasan hutan, kawasan pegunungan, kawasan pesisir pantai, dan kawasan-kawasan lainnya. Di kawasan tersebut tinggallah manusia dan berbagai macam jenis flora dan fauna. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka ruang dapat didefinisikan sebagai tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Lalu, apa itu interaksi antar ruang? Interaksi sendiri merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Maka, interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahan dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Syarat terjadinya interaksi antar ruang. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, wilayah A, daerah pegunungan yang banyak menghasilkan sayuran, dan wilayah B, wilayah pesisir pantai yang banyak menghasilkan ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Maka wilayah A dan wilayah B melakukan aktivitas interaksi, perdagangan, ataupun jual beli. Syarat terjadinya interaksi antar ruang yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya wilayah A yang biasanya membeli ikan di wilayah B, namun kemudian ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat, ongkos transportnya lebih murah, maka wilayah A beralih membeli ikan di wilayah C. Akibatnya interaksi wilayah A dan B semakin melemah. Syarat interaksi antar ruang yang ketiga adalah kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Maka, interaksi antar ruang akan terjadi jika terjadi kemudahan transfer dan biaya yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan infrastruktur
atau sarana prasarana yang menghubungkan antar wilayah-wilayah tersebut. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang, terdapat 3 bentuk interaksi antar ruang. Itu yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang yang lain. Contohnya urbanisasi, imigrasi, dan banyak lagi. Bentuk interaksi antar ruang yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi, misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk interaksi yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh, pengiriman barang, perdagangan, dan banyak lagi. Untuk lebih memperkaya pengetahuan sahabat mengenai materi ini, sahabat dapat menganalisis potensi-potensi yang ada di daerah sekitar sahabat. Selain itu, sahabat juga dapat membaca kisah-kisah inspiratif tentang pengusaha-pengusaha sukses yang mengembangkan potensi di daerahnya hingga bisa go internasional. Demikian pembelajaran kita, sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya.